Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bermajlis di majlis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum, ini jamaah, berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tadabbur, mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah janjikan 4 hal. Yang pertama, turun as-sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kelapangan. Ini merupakan hakikat kebahagiaan. As-sakinah, ketenangan, adalah hakikat bahagia. Bahagia dikarenakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena surga diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah kita, bukan karena amal soleh kita,
karena ibadah kita tidak sebanding dengan surga yang Allah janjikan. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun karena sebab amal soleh. Semua kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia akan binasa, akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Dan wahafathumul malaikah, yang ketiga, turun malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, merupakan penghormatan dan memuliakan para tulabul ilm. Dan yang paling penting dan yang paling besar keutamaan dalam mencari ilmu, wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut mereka, Allah menyebut orang-orang yang duduk di majlis ilmu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut nama-nama, Allah menyebutkan nama-nama orang-orang yang duduk di majlis ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, yakni Allah memberikan kita ketenangan, Allah memberikan kita rahmat, dan senantiasa kita mendapatkan penjagaan malaikat, dan senantiasa kita disebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Manusia diperintah dan dilarang untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka kita butuh kesabaran. Apa itu sabar? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poinnya ada 3. Pertama, meneguhkan hati, meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, menjaga dari perasaan marah, tidak ridho, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama membagi sabar ini menjadi 3. Sabar menjadi 3 bagian.
Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala taatillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Sabar dari menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan ketaatan kalau tidak memiliki kesabaran. Lagi enak tidur, dengar adzan, kita harus bangun, harus mengambil air wudu, harus pergi ke masjid. Sebenarnya hawa nafsu kita ini malas. Yang lebih indah dan lebih enak narik selimut, lebih nyaman tidur ketika dengar adzan subuh. Namun orang yang memiliki kesabaran, dia akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan Ramadan, apalagi ditambah puasa sunnah Syawal 6 hari. Biasanya pagi, siang, sore kita boleh makan minum, Allah larang. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita selesai puasa dari subuh sampai maghrib, ditambah dengan puasa Syawal 6 hari. Maka orang yang bersabar menahan lapar karena mentaati Allah Subhanahu wa taala, ialah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian sabar dari menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang mampu meninggalkan maksiat tanpa kesabaran, karena melawan hawa nafsunya. Maka sabar ini ketika dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan karena Allah berikan kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Sebelum tidur, yang lain sebelum tidur, menjelang tidurnya, atau teman tidurnya nonton televisi, dan ternyata tontonan televisi ini umumnya, bukan berarti semua, banyak pelanggaran syariat, buka aurat, ada nyanyian, ada musik. Sebagian kaum muslimin terbiasa tidur ditemani televisi misalkan. Kemudian kita mau menghentikan karena ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun butuh kepada kesabaran. Atau dulu punya kebiasaan sebelum tidur megang HP, sebelum tidur YouTubean dulu sana kemari, ya, akhirnya sampai larut malam, sampai bergadang, sampai kesiangan sholat subuhnya, kesiangan sholat berjamaahnya. Kemudian dia mau bertobat, tidak mungkin dia bertobat tanpa kesabaran. Maka meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran, melaksanakan ketaatan butuh kepada kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar
dalam menghadapi atau menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak suka diri kita dalam keadaan bodoh, tapi kita menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menerima takdir bukan berarti pasrah, tidak ada usaha. Maka kita berusaha melawan kebodohan kita dengan belajar. Kita tidak suka sakit, kemudian Allah berikan ujian sakit, maka kita harus sabar menghadapi ujian sakit. Bukan berarti sabar ini pasrah, tidak berobat. Kita sabar akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berusaha untuk berobat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, andai pada diri seseorang, andai pada seorang muslim terdapat dua hal, ini as-sabru wal yaqin. Dia memiliki kekuatan sabar dan kekuatan yakin, maka orang tersebut, seorang muslim tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun andai salah satunya hilang, maka hilanglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia kuat kesabarannya tapi tidak punya ilmu, keyakinannya rancu, syubhat. Dia punya ilmu tapi tidak sabar. Salah satunya hilang, baik sabarnya atau yakinnya, hilanglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki kekuatan sabar dan kekuatan yakin. Karena rusaknya agama seseorang itu dengan syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Obat syahwat sabar, obat syubhat yakin atau ilmu. Yang merusak agama yang pertama syubhat. Maka syubhat ini perlu diobati. Diobati dengan apa? Dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Jangan sampai beribadah di atas keraguan. Jangan sampai kita berakidah di atas keraguan. Andai kita masih ragu di dalam ibadah karena tidak punya ilmu, andai kita berakidah ragu karena tidak punya ilmu, maka obati segera dengan cara belajar sampai datang kepada kita keyakinan. Maka al-yakin itu dibangun di atas ilmu. Maka syubhat ini obatnya adalah ilmu. Kalau dalam pikiran kita ada sesuatu yang mengganggu, ini saya belum tahu hukumnya ini, saya belum tahu ini yang benar yang A atau yang B, itu syubhat ya. Maka segera obati dengan cara bertanya, dengan cara belajar, sampai kita mendapatkan yakin dan mendatangkan ketenangan. Kemudian syahwat itu dengan apa? Dengan sabar. Bisa jadi orang paham ini haram, dia sudah punya ilmu. Bisa jadi dia tahu ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena lemah kesabarannya
maka dia pun melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dilatih sabar dan yakin. Perlu kepada latihan. Apakah sabar ini tabiat yang langsung ada pada diri kita? Jawabannya ada tafsil. Yang pertama, iya, ada orang yang Allah anugerahkan kesabaran. Orang itu sabar dari lahir gitu. Penyabar dari lahir, wataknya Allah anugerahkan dia menjadi seorang penyabar. Namun ada juga orang yang belum mendapatkan anugerah sabar, maka dia perlu kepada latihan. Adapun masalah ilmu, maka semua orang dalam keadaan bodoh. Maka ilmu diraih dengan belajar dan sabar diraih dengan melatih kesabaran. Innamal ilmu bita'allum. Untuk mendapatkan ilmu agar kita berakidah, beribadah di atas keyakinan, butuh kepada ilmu. Ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini jelas, tidak ada syubhat. Syubhat itu bagi yang belum tahu. Adapun bagi para ulama tidak ada syubhat. Semuanya jelas, mana halal, mana haram, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, jelas untuk orang yang ahli ilmu. Tapi bagi mereka yang belum mempelajari ilmu, pasti akan jatuh pada syubhat, dan syubhat ini harus segera diobati dengan cara bertanya, dengan cara mempelajari ilmu. Jadi kalau syubhat, obatnya apa? Ilmu. Tapi kalau syahwat, ini bisa jatuh baik kepada orang alim ataupun kepada orang awam. Seorang ustadz sekalipun, atau mungkin yang hafid Quran 30 juz sekalipun, yang menguasai ilmu syar'i, ya, dia sudah punya ilmu, dia sudah punya keyakinan. Namun ketika hilang kesabarannya, maka jatuh kepada syahwat. Maka berbahagialah orang yang senantiasa mencari ilmu dan senantiasa melatih kesabaran. Karena dengan ilmu dan sabar, seorang akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Hilang salah satunya, hilang kebahagiaan dunia akhirat. Apalagi hilang keduanya, maka hilanglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, ya, perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid, kedudukan sabar dalam iman. Ini kedudukan apa? Sabar dalam iman. Laksana kepala bagi seluruh tubuh. Laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Maka tidak mungkin seorang ini akan beriman dengan sempurna kalau tidak memiliki kesabaran. Karena sabar, as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah iman, dan yakin iman secara keseluruhan. Maka kedudukan sabar dalam iman, laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh ini. Nah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, afdalul iman,
seutama-utamanya iman adalah as-sabru was-samahah. Ya. Sabar dan as-samahah. As-sabru ini dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, as-sabru an ma'siyatillah was-samahatu bi ada'i faraidillah azza wa jalla. Sabar dari meninggalkan maksiat dan samahah, ini berlapang dada, siap melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sabar ini disebut apa? Afdolul iman. Sehebat-hebatnya keimanan, seutama-utamanya keimanan adalah as-sabru, kesabaran. Bahkan Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, boleh enggak kita belajar ke negeri kafir? Ya. Maka Al-Imam Ibnu Utsaimin menjawab dengan jawaban yang sangat mendalam sekali. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, boleh safar ke negeri kafir dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia memiliki ilmu yang bisa menghilangkan subhat, menolak subhat, membentengi imannya dari subhat. Nanti pasti banyak subhatnya. Ada yang tidak percaya kepada Tuhan, ada yang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengharamkan yang halal, ada yang mengharamkan yang halal, ada yang menghalalkan yang haram, dan subhat-subhat yang sangat banyak tentunya di orang kafir. Maka orang yang tidak punya ilmu agama tidak boleh melancong ke negeri kafir karena akan membahayakan dirinya. Maka disyaratkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dia harus punya ilmu dan keyakinan sehingga mampu menolak subhat-subhat di negeri kafir. Syarat yang kedua, dia memiliki agama yang kuat, memiliki kesabaran yang kuat dari meninggalkan maksiat. Dia harus kuat menundukkan pandangan, dia harus kuat menjauhi zina, dia harus kuat menahan atau menjauhi dari syahwat. Jadi ilmu membendung syubhat, sabar dan agama yang kuat membendung dari syahwat dan maksiat. Ini 2 syarat. Dan syarat yang ketiga, andai terpaksa ya ilmu tersebut itu adanya di negeri kafir, tidak ada di negeri sendirinya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, adanya surga dan neraka, ini pun untuk ya menguatkan ilmu dan kesabaran. Ilmu dan kesabaran. Ilmu mengenai syariat, kemudian setelah dia paham, barulah dia harus bersabar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mungkin orang itu berakidah tanpa ilmu, dan tidak mungkin bisa mengaplikasikan tauhid, menjalankan akidah tanpa kesabaran yang dia miliki. Maka betapa besarnya manjilah sabar di dalam agama Islam. Bahkan cara syaitan menggelincirkan manusia, dilihat ya kecenderungannya kemana nih orang ini.
Lebih suka syubhat atau lebih suka melampiaskan syahwat? Kalau kita dalam diri kita sudah tidak suka dengan syubhat, nah ini sebuah kebahagiaan. Dan saya tanya, apa ada orang yang suka dengan syubhat? Ada atau tidak? Dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan yang jelas Al-Quran dan Sunnah, dia tinggalkan, tapi dia memilih apa? Yang syubhat-syubhat. Ada atau tidak? Banyak. Kalau yang melampiaskan syahwat, apalagi. Nah, kalau kita sudah tidak suka lagi dengan syubhat-syubhat dan mencintai sunnah, mencintai ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, maka berbahagia. Karena syaitan sulit untuk menyesatkan kita dari sisi apa? Syubhat. Kemudian apa? Dari sisi syahwat. Nah, kalau syahwat ini baik alimnya, ustadznya ataupun awamnya ini terkena. Maka dikatakan orang yang berilmu itu bukan ustadz. Orang yang berilmu itu bukan yang hafidh Al-Quran, yang banyak hafalan hadisnya, tapi orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah seseorang itu berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika sendiri ataupun ketika di depan manusia. Maka yang merusak manusia itu syubhat dan syahwat. Maka syaitan melihat orang ini cenderungnya kemana? Syubhat atau syahwat? Ketika cenderungnya ke syubhat, maka diberikanlah jalan syubhat-syubhat oleh syaitan, diperindahlah syubhat-syubhat oleh syaitan, sehingga dia semakin betah dan terbiasa dengan syubhat-syubhatnya. Dan yang yang senantiasa apa? Melampiaskan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, syahwat jabatan, syahwat dunia. Nah, syahwat tuh ada dua ya, ada syahwat perut, ada syahwat di bawah perut. Ya. Yang melalaikan agama, yang melalaikan akhirat, yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah cara syaitan ya merusak agama seseorang. Dilihat dari sisi syubhat dan syahwat. Maka berbahagialah orang yang Allah anugerahkan as-sabru wal yaqin, sabar dan keyakinan. Sabar ini perkara ibadah, perkara amal, sehingga kita melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Ilmu ini perkara keyakinan, sehingga kita menolak dan membendung syubhat-syubhat yang ada. Nah, kita akan sebutkan beberapa keutamaan sabar. Beberapa apa? Keutamaan sabar. Yang pertama, an-sabir, orang yang bersabar, mumtathilun lima amarallahu bihi, mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran dia mampu melaksanakan ketaatan
perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anna sabara fihi al khair. Sesungguhnya kesabaran terdapat kebaikan. Dalam kesabaran ini terdapat apa? Kebaikan. Jadi seseorang senantiasa dalam keadaan baik andai dia memiliki sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li hadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ajaban. Ajaban ini kadang sudah menjadi bahasa Indonesia, ajib. Apa artinya? Hah? Bagus ya. Sesuatu yang luar biasa. Perkara seorang muslim, segala perkara, segala hal yang ada pada muslim, orang mukmin itu baik. Ya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika Allah berikan kepadanya kelapangan, kebahagiaan, rezeki yang luas dan seterusnya, dia bersyukur, maka ini baik. Dan apabila Allah berikan musibah, dia bersabar, maka ini pun apa? Kebaikan. Berbeda kalau jauh dari ilmu atau lemah keimanan, ya, dia ketika diberikan kelapangan harta bisa jadi menggunakan hartanya untuk berpoya-poya, menghamburkan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya apa? Buruk bagi dia. Atau ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa kesulitan ekonomi misalkan, bukannya bersabar, tapi dia malah apa? Pergi ke, biasa pergi kemana? Ke dukun, ya, pergi ke dukun. Dan pergi ke dukun itu gak cukup sekali. Ada yang pernah cerita ke saya, ya, yang biasa ke dukun, lagi sepi usahanya, pergi ke dukun. Setelah pergi ke dukun, seminggu kemudian rame, sepi lagi, pergi ke dukun lagi. Setiap sepi, pergi lagi ke dukun. Wah, imah kudu ka dukun deui gitu. Ya. Dengan berbagai syarat-syarat, bahkan ada sampai memberikan syarat dukun tersebut harus mandi jam 12 malam di sungai depan rumahnya. Depan rumahnya. Ya. Gelap-gelap. Ya. Padahal sungai itu ya tempat buang sampah, tempat buang kotoran. Tapi kulantaran hayang beunghar nurut ka dukun nya dilaksanakeun. Lucu. Maka hanya orang yang bersabar yang senantiasa apa? Dalam kebaikan. Kalau tidak sabar, syukur. Ini sifat seorang mukmin. Diberikan kelapangan, dia bersyukur. Diberikan kesulitan, dia bersabar. Maka sabar ini sesuatu yang baik. Baik, yang ketiga, annallaha yudha'af ajras sabirin ala ghairihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ganjaran orang yang bersabar dibandingkan dengan yang lainnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala pada orang-orang yang bersabar
bi ghairi hisabin, tanpa hitung-hitungan. Ini saking banyaknya. Maka keutamaan yang ketiga apa? Mendapatkan pahala yang melimpah, yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memujinya langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berantusias mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesabaran. Annallaha athna ala ahli sabr was-sabirina fil ba'sai wad-dharra wa hinal bas ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dikatakan apa? Orang yang benar keimanannya dan orang yang bertakwa, ya, orang yang bersabar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak senang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena manusia, ya, fitrahnya suka dengan pujian. Ya, salah satu tips agar istri cepat reda marahnya, cepat puji istri kita. Lagi marah, cepat puji. Puji setinggi langit supaya cepat apa? Reda marahnya. Dipuji, ya, sering dipuji. Jangan-jangan istri kita miskin pujian dari kita. Semakin sering dipuji, ya, semakin bahagia istri. Kalau istri bahagia, maka akan semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Anggar jang urang kene, berikan kepujian, ya, agar istri kita bahagia. Karena manusia senang dipuji, apalagi perempuan. Maka pujilah istri, ya. Terlebih kita mendapatkan pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kebahagiaan yang hakiki, karena yang memuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, annas-sabirina fi ma'iyatillah. Orang yang bersabar fi ma'iyatillah. Ma'iyah, ya, Allah bersamanya. Ma'iyah itu ada dua, ada ma'iyatul umum, ma'iyatul am, ada ma'iyatul khas. Allah bersamanya, bersama makhluknya. Ada yang umum, artinya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah di atas aras, Allah di atas seluruh makhluknya, tapi ilmunya dan pengawasannya itu bersama makhluknya. Adapun orang yang bersabar ini mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Innallaha ma'as sabirin. Jadi untuk mendapatkan, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus melatih kesabaran kita. Yang keenam, anna sabra sababun limahabbatillahi lahum. Sabar merupakan sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu
yuhibbus sabirun. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, annallaha jama'a lis-sabirin umuran thalatha lam yajma'ha li ghairihim wa hiya as-salatu minhu 'alaihim wa rahmatuhu lahum wa hidayatuhu iyyahum. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 3 hal untuk orang yang bersabar. Mengumpulkan 3 hal untuk orang yang bersabar. Pertama, as-salatu minhu 'alaihim, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang memiliki sifat sabar. Dan yang ketiga, Allah berikan hidayah kepada mereka yang bersabar. Qala ta'ala, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Yang pertama salawat, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun, mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar mendapatkan kebahagiaan. Maka barang siapa yang ingin berbahagia dunia dan akhirat, milikilah kesabaran. Kemudian yang ke-9, sabar merupakan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An-nasru ma'as sabar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasru ma'as sabar. Pertolongan Allah itu ada karena kesabaran. Yang terakhir, yang nomor 10, an-sabra min a'dhamin ni'am. Sabar adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Jadi kalau kita memiliki sifat sabar, ini nikmat dan anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Allah memberikan seseorang sesuatu yang lebih besar, yang paling baik, anugerah yang terbaik, yang terbesar adalah ketika Allah memberikan anugerah sifat sabar kepada kita. Ini beberapa keutamaan sabar. Ada berapa tadi? Ada 10. Kata larmol mual. Baca hiji-hijinya, kita diulang. Pertama apa? Orang yang bersabar mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang lebih berlipat. Yang keempat, mendapatkan pujian. Yang kelima, Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang bersabar, maksudnya bukan Allah ada pada diri dia,
Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah menjaga orang yang bersabar. Yang keenam, sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah kumpulkan 3 karunia: sholawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kesembilan, pertolongan itu dekat dengan kesabaran. Dan yang kesepuluh, anugerah terhebat, terbesar, teragung, terindah adalah Allah berikan kita sifat sabar pada diri kita. Pertanyaannya, orang yang sabar itu apa namanya? Perlu kepada latihan atau tidak? Perlu. Ya, perlu kepada latihan. Bagaimana cara melatihnya? Sabar. Cara melatih kesabaran, ya sabar. Jaga lisan, jaga tangannya, hatinya, ya dijaga agar bersabar kepada sesuatu yang menimpa kepada dirinya. Sekarang kita tipsnya ya, tips agar mendapatkan apa? Agar kita bersabar. Tips agar apa? Kita bersabar. Yang pertama, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu sudah titik apa? Sudah ditakdirkan. Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat. Allah menakdirkan, ya, mencatat, menentukan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lumayan menjadi obat. Dan saya pun pernah menerapkannya, dan ini lumayan ampuh untuk melatih kesabaran. Ya. Dulu boleh diceritakan pengalaman? Boleh ya? Ketika awal menikah, jadi curhatnya di dia. Ketika awal menikah itu gede ambek, sekarang anggar gitu. Maksudnya apa? Ya cepat marah gitu. Kalau sekarang, baru kemarin saya dapat pujian, sekarang AA lebih sabar. Setelah 15 tahun menikah baru dapat pujian, sekarang AA lebih sabar. Berarti kamari kumaha tuh. Dulu ketika anak misal memecahkan piring, biasa anak memecahkan piring kan bukan sengaja, tapi disengaja dibebetkeun ku budak macan paham gitu kan. Nah, kebetulan anaknya ikut. Saya marahin, ya. Kemudian saya tambah piringnya, pecahkan lagi piring satu lagi. Ya. Kemudian saya latih kesabaran dan saya mengamalkan hadis ini, ya. Sungguhnya segala sesuatu itu sudah diciptakan, dan segala sesuatu itu ada expire-nya, ada masa berlakunya, ada masa naon? Kadaluarsa, masa aktif. Udah selesai. Ya, manusia akan meninggal, ya. Piring juga kalau sudah waktunya pecah berarti sudah habis masa aktifnya, masa kadaluarsanya, masa berlakunya, dan seterusnya. Tidak bisa kita robah lagi. Ya. Kemudian alhamdulillah sekarang kalau
piring pecah, ya lebih lebar senyum, ya. Tapi tidak ditawarkan mau pecahkan lagi, enggak. Ya, disenyumin aja, tenang, ya. Ketika piring pecah sama anak misalkan, senyum saja. Ya, ini ketika saya senyum, ini lebih cepat selesai masalahnya, ya. Lebih cepat dibersihkan daripada marah-marah malah tambah rusak. Ya. Maka ketika ada masalah, yang paling mudah adalah dengan senyum. Jadi kalau ada masalah apa? Senyumin aja. Senyum dan diam. Kalau kita lagi marah, diam. Betapa banyak masalah bisa selesai dengan senyuman, dan betapa banyak masalah berlalu begitu saja dengan didiamkan. Ya, istri kita marah-marah ke kita, senyum aja, selesai masalah. Kalau istri kita ngomel ke kita tambah ngomel, bisa jadi 3 hari 3 malam perang, siang dan malam. Tapi kalau kita senyumin saja, kita diamkan saja, cepat selesai urusan. Maka itu tipsnya. Pertama, yakin bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tenang dan kita pasrah. Mau bagaimana lagi, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita dan piring kita itu milik Allah. Kalau sudah diambil, ya sudah. Jangankan piring kita pun mau diambil, mah tidak bisa menolak. Kemudian apa? Tersenyum dan lebih apa? Banyak diam. Kemudian yang kedua, tips agar kita lebih bisa bersabar. Ingat bahwa apapun yang menimpa kepada kita, ya, ini bisa menjadi apa? Kafarah. Menjadi kafarah. Ma yusibu al-muslimin nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, ya, min nasabin wala wasabin, kemudian wala hammin wala ghammin wala adan illa kafarallahu bihi al-khataya. Allah hapus dosa-dosanya ketika ditimpa musibah, bahkan ketika ditimpa rasa capek, ketika ada gelisah, ketika ada sedih, ya, bahkan ada duri yang melukai kita pun, ini merupakan kafarat bagi dosa-dosa kita. Dosanya dikurangin dan derajatnya diangkat. Ya. Nah, ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, bisa jadi dengan cara apa? Diberikan musibah. Ya, karena dilihat ibadahnya apa? Kurang. Salat berjamaahna osok masbuk, wae. Komo lamun salat subuh masbuk we, misal. Dia pun jarang, kalau tidak pernah mungkin pernah gitu, tapi jarang melaksanakan sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang sodakoh, jarang sunnah rawatib. Mau ditinggikan derajat, amalannya kurang, nyangge saya bareng musibah, berikan musibah, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa? Sabar. Nah, itu tips yang kedua, bahwa ya, musibah yang menimpa kepada kita adalah kafarat, bisa menggugurkan dosa. Dan yang ketiga, ketika kita ditimpa musibah, lihat yang lebih ringan daripada kita. Ya, dalam perkara dunia, lihat kepada yang lebih rendah daripada kita.
Jangan melihat yang lebih atas, supaya kita lebih bersyukur. Ya. Ketika kita hanya punya mobil butut misalkan, punya mobil cuma mobil tua, ya lumayan ya, menjaga dari kepunahan gitu. Melestarikan. Tetap bersyukur, batur mah loba anu teu boga mobil. Nah ini apa? Bersyukur, batur mah kahujanan, urang mah teu kahujanan, lumayan kolot-olot oge soleh gitu ya. Kendaraan teh misal. Itu lebih bersyukur. Atau dia hanya punya motor, tidak punya mobil. Ya, masih banyak orang yang tidak punya motor, kemana-mana hanya bisa pakai sepeda. Kalau pakai motor sini ke Banjarsari kan cuma 10 menit, 15 menit selesai. Pakai sepeda bisa setengah jam, lumayan. Punya motor butut ge daripada ente misalkan. Hanya punya sepeda nggak punya motor, lumayan. Batur ge loba anu teu boga sepeda, kemana-mana lempang. Jalan kaki kemana-mana. Nggak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki, tetap bersyukur. Ada orang yang misalkan apa, tidak bisa berjalan, bisa berjalan tapi pakai apa? Pakai tongkat, pakai naon ini? Pakai jangka. Bisa berjalan tapi pakai jangka, tetap bersyukur. Masih banyak atau banyak juga orang yang apa? Tidak bisa berjalan sama sekali, hanya tidur karena tidak mampu berjalan. Tetap bersyukur. Lamun ninggalina kaluhur sedih, ya. Sesapedahan capek hayang boga motor siga batur. Nah, itu sedih. Nah, untuk mendapatkan ketenangan, syukur, maka dalam perkara dunia lihat kepada yang lebih apa? Lebih bawah. Maka kafarat ini atau musibah ini bisa menghilangkan dosa-dosa dan mengangkat derajat dengan syarat sabar. Ya, di akhir saya akan bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Anas marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى. Ini hakikat sabar atau contoh sebuah kesabaran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan yang menangis di sisi kuburan. Ya, dikisahkan dalam kitab bahwa perempuan ini ditinggal mati oleh anaknya sehingga sedih. Dan saya pun pernah bukan hanya mendengar tapi melihat, ya, melihat ada, karena dekat rumahnya ada seorang ibu yang setiap hari siang malam bolak-balik ke kuburan anaknya, dipeluk tuh kuburannya, dinangisin, dibacakan doa, baca ayat Quran, bahkan kadang baca Al-Baqarah, baca surat Yasin, Qul hu falaq binas, ayat kursi, maka bahkan baca apa? Zikir-zikir. Setelah capek dia pulang. Sampai 40 hari 40 malam. Enggak pergi berdagang, tidak pergi keluar, hanya rumah kuburan, bolak-balik ke kuburan. Maka ini akan menambah kesedihan. Ya. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW dan juga banyak terjadi di zaman sekarang. Sedih ketika ditinggal mati oleh anak misalkan, bolak-balik ke kuburan. Bukan untuk berziarah, tapi memang lagi sedih bolak-balik ke kuburan itu. Maka Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan ini karena belum tahu, ya, kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati.
pergilah, menjauhlah dariku. Nabi diusir oleh perempuan ini karena lagi sedih. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau belum pernah mengalami musibah seperti yang kau alami ini. Ini ada faidah di sini. Nabi memiliki sifat sabar. Nabi memiliki sifat hilm. Padahal Nabi mampu saja mengatakan, ya, kamu tidak tahu saya ya. Kan orang masuk gitunya lawan para sajeng batur akhirnya mah kamu tidak tahu saya. Nabi Muhammad SAW diam, hilm. Dan Nabi Muhammad SAW bisa saja mengatakan ketika kamu tidak tahu, tidak pernah merasakan musibah yang seperti yang saya rasakan. Nabi juga sama, meninggal oleh anak-anaknya. Tapi Nabi tidak mengatakan emang kamu aja yang ditinggal mati, saya juga bukan yang 1, 2, 3, bahkan hampir semua, ya, anak Rasulullah SAW meninggal. Ini sifat hilm, sifat sabar Rasulullah SAW. Walam ta'arifhu, dan dia belum mengenal Rasulullah SAW. Maka di sini, ya, kita memberikan udzur. Memberikan apa? Udzur. Karena perempuan ini sedang sedih. Maka Rasulullah SAW tidak meneruskan nasihatnya karena sedang apa? Bersedih. Maka udzur itu dalam dua hal, bisa karena tidak tahu, yang kedua tahu tapi dalam kondisi tidak stabil, misalkan apa? Hatinya. Ya. Kemudian disampaikan kepada dia, kamu tahu nggak yang negur kamu siapa? Tidak tahu. Itu Nabi. Maka dia kaget setengah mati. Dia langsung mengejar Rasulullah SAW, ya, mengetuk pintu Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan rumah Nabi Muhammad SAW falam tajid indahu bawabain, tidak ada gerbang, apalagi satpam, apalagi apa, penjaga, ya, gerbang rumah pun tidak ada. Maka kalau bisa, ya, kalau aman dari kejahatan, orang mas'ul, ya, kan Nabi ini, ya, apa namanya, seorang khalifah, ya, seorang nabi, seorang pemimpin umat yang tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, ya, kalau kita mungkin Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan seterusnya, kalau bisa mencontoh Rasulullah SAW rumahnya itu tanpa pagar, tanpa benteng, supaya gampang ngetrok. Enak di pagar mah aduh jauh karena pantun lagi. Assalamualaikum teu kupingeun wae, ya, kaburu maut pasien teh misalkan. Kan tanpa pagar, ya. Rumah saya juga sama tanpa pagar, ya, karena belum punya uang. Tapi kalau tanpa pagar ini memudahkan orang. Saking mudahnya tukang lesehan, ya, tukang lesehan teh teh. Anu nyuhun dia teh. Asongan, ya, tukang sayuran. Ya, itu karena tanpa pagar rumahnya, tanpa benteng, ya, gekwe di depan pintu gitunya, barade rencang. Kan gampang. Hatta yang minta sumbangan pun langsung untuk pintu, ya, kalau gak ada gerbang kan dari jauh, menyulitkan orang. Nah, ini mengikuti contoh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ini pengertian sabar ini ditambah dengan ini, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika terjadi kejadian, ketika awal kejadian. Kalau sabar setelah kejadian itu bukan sabar namanya. Ini yang berat, ya, ini yang berat, ya. Misal kita kehilangan apa? Mobil. Begitu tahu mobil kita hilang, orang yang bersabar langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ini milik Allah. Ya Allah, berikanlah yang lebih baik daripada yang hilang ini. Itu yang bersabar. Hatinya tidak menggerutu, lisannya terjaga. Tapi kalau orang yang tidak bersabar, mungkin marah-marah dulu. Mungkin ada satpam dimarahin, ada mungkin tetangganya dimarahin, wah ngomel-ngomel dan seterusnya. Hari kedua dia mengatakan sekarang saya ikhlas,
sekarang saya sabar, maka hakikatnya dia tidak bersabar. Bahkan mungkin 1 jam kemudian, beberapa menit kemudian dia baru bersabar, itu pun bukan sabar. Ya, kalau sabar itu setelah kejadian, maka semua orang bisa bersabar, karena kesedihan itu akan hilang dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu. Maka sabar itu ketika pas terjadi, ketika ada kabar suaminya meninggal, dapat telepon istrinya dari orang lain, betul ini dengan istrinya Bapak Fulan misalkan, iya betul, ada apa, menira rewas, ya kami dari pihak rumah sakit mengabarkan kepada ibu bahwa bapak sekarang di tempat pemandian jenazah misalkan, langsung dibebutkan HP, langsung gugorowokan bulan gugorentelan nepikeun ka 2 minggu udah peuting misalkan. Ya, setelah 2 minggu baru mengatakan sekarang saya ikhlas, sekarang sabar. Bukan, itu mah tidak bisa dikatakan ikhlas, tidak bisa dikatakan sabar. Sabar itu ketika baru mendengar, ketika baru merasakan, itu langsung sabar. Berat atau tidak? Berat. HP tikunclung, bisa itu langsung sabar, innalillahi, atau ngagebrak heula atau ngagorowok heula, atau nyalahkeun heula batur, misalkan ku budak heula dicarekan. Ini berat. Ya, berat. Kenapa berat? Karena harus pas terjadi musibah langsung kita bersabar. Adapun setelah terjadi musibah, semua orang bisa bersabar. Hatta orang kafir pun bisa bersabar. Kalau sabar itu setelah kejadian, tapi sabar yang hakikat adalah pas kejadian. Karena dalam hadis Rasul dikatakan apa? Innama, hanyalah, innama sabru, sabar itu hanyalah ingda sodmatil ula, ketika terjadi langsung sabar. Sabar yang berpahala, sabar yang langsung ketika kejadian. Adapun sabar setelah terjadi itu bukan sebuah kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita hidayah agar mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.